lagi bersama Covino dalam channel Go Tutorial. Teman-teman semua, kita akan belajar bersama-sama kali ini matematika umum tentang limit fungsi. Dan ini bagian yang paling awal tentang definisi dan teorema limit itu sendiri. Oke teman-teman semua, kita akan belajar bersama-sama. Jangan di skip ya jangan. Dan juga jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kita akan mulai dari definisi limit fungsi ya. Jadi limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang nilai fungsi saat mendekati. Jadi kuncinya adalah saat mendekati suatu titik masukan tertentu. Jadi ini sebenarnya fungsi teman-teman sama, cuman ini nanti kita isi dengan nilai-nilai yang mendekati. Nah, pengertiannya seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi fx ya, nah di sini dimasukkan dengan nilai tertentu, maka limitnya ini ternyata kalau didekati dari sebelah kiri dia akan menghasilkan suatu nilai tertentu, dan kalau didekati suatu nilai dari kanan juga mengarah ke satu nilai tertentu, maka nilai limitnya ini akan merupakan hasil dari pendekatan limit itu sendiri, seperti itu ya. Jadi prinsipnya nanti kita akan mengerjakan limit itu hanya boleh dikerjakan apabila hasil akhirnya bukan bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu itu biasanya bentuk sebagai tak hingga per tak hingga, atau 0 per 0, atau 0 dikali tak hingga, atau tak hingga min tak hingga ya, seperti itu. Dan juga 0 pangkat 0. Ini bentuk-bentuk yang tak tentu. Maka nanti kalau kita memasukkan nilai fungsi dan mendapatkan nilai seperti ini, berarti fungsi itu harus diolah. Nah, contoh dalam definisinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita punya fx sama dengan 10x ya, nah dengan x bilangan real, kita mau nyari nih limit pada saat x mendekati 2. Jadi ini artinya adalah x mendekati nilai 2. Nah, kita bisa masukkan atau coba-coba angka-angka yang mendekati 2. Jadi di sini dicoba kalau x-nya 1,91, 1,95 dan seterusnya sampai 2,09. Kita masukkan seperti biasa. Jadi kalau 1,91 kita masukkan di 10 kali 1,91 ketemulah 19,1. Dan dengan cara yang sama kita masukkan di beberapa nilai, tapi ternyata dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang kita dapat ini itu ternyata akan mendekati angka 20 seperti itu ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk x mendekati 2 maka nilai 10x nya akan mendekati 20. Itu contoh definisi limit ya. Contoh bentuk lain lagi seperti ini. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, di sini ini kalau kita masukkan langsung x-nya sama dengan 1, ternyata nanti menghasilkan 1 min 1 itu 0 ya. Seperti ini. Nah, 0 per 0, maka ini dianggap tidak terdefinisi. Nah, tetapi kalau dengan bantuan angka-angka yang mendekati 1, misalkan di sini 0,9, 0,99 dan seterusnya kita masukkan di sini, ternyata angka-angkanya ini bisa menghasilkan nilai yang mendekati 2. Sehingga limit ini kalau kita kerjakan dengan cara substitusi itu nanti nilainya akan mendekati nilai 2 ya, seperti itu. Itu definisi limit fungsi. Jadi misalkan kita mendapatkan satu nilai, terus kemudian kita disuruh mencari nilainya, bisa langsung disubstitusikan ya. Nah, ini pengertian fungsi discontinue dan continue. Jadi seperti ini contoh fungsi ya. Kalau di sini ya ini fungsi ternyata nilai di satu ini dia berbeda antara pendekatan dari sebelah kiri dan pendekatan dari sebelah kanan. Maka fungsi ini dikatakan discontinue di x sama dengan 1. Jadi ini bisa kita bilang fungsinya adalah discontinue di x sama dengan 1 ya. Itu. Tapi kalau ternyata pendekatan dari sebelah kiri dan pendekatan dari sebelah kanan itu mendekati angka yang sama, maka dia disebut continue ya. Seperti itu. Ini contoh lain tadi. Kalau didekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan hasilnya berbeda, berarti discontinue ya. Ini pengertian fungsi discontinue dan fungsi continue. Nah, kita misalkan disuruh mencari dengan definisi limit, tentukan nilai dari x kuadrat min 5 dari limit x mendekati 2. Nah, maksudnya adalah kalau kita isi ya, misalkan x-nya sama dengan berapa? Angka yang mendekati 2 ada 1,9 gitu ya. Misalkan nanti x-nya kita isi 1,99. Kalau x-nya kita isi 2,1, x-nya kita isi 2,01. Nah, maka nilai limitnya itu akan menjadi berapa? Ya, ini kita masukkan seperti ini. Jadi fx-nya adalah 1,9 kuadrat dikurangi 5. Kalau di sini itu 1,99 kuadrat dikurangi 5. Di sini juga nanti didapat 2,1 kuadrat dikurangi 5. Di sini akan didapat
2,01 kuadrat dikurangi 5 ya, seperti itu. Nah, nanti angka-angka ini kita dapat angkanya mendekati berapa, berarti nilai ini bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 5 itu akan ternyata sama dengan angka yang kita dapat pendekatannya di sini. Ini kalau nggak salah ketemunya nanti kira-kira min 1 ya, seperti itu. Jadi ini misalkan kita coba 1,9 kuadrat itu sekitar berapa, 3,61 ya, dikurangi 5 itu berarti sekitar 1,39 lah gitu ya. Jadi nanti kalau kita dekati angka-angkanya semua mendekati angka min 1 seperti itu ya. Ini juga misalkan 4,41 dikurangi 5 itu sekitar 0,59 ya. Oke, nah itu pengertian definisi limitnya. Nah, kemudian kita juga diberikan yang namanya teorema. Ya, teorema ini sebenarnya hanya pengertian dasar. Jadi kalau fx sama dengan k, maka limit x mendekati a dari fx adalah k itu sendiri. Tapi kalau fx sama dengan x, maka limit dari x mendekati a terhadap fx itu adalah a ya. Kemudian limit itu bisa dikerjakan dengan pemecahan jumlah atau kurang, dan limit juga bisa dikerjakan dengan pemecahan konstanta perkalian, juga bisa dipecah dengan perkalian dan juga pembagian ya, dan juga berupa pangkat. Ini teorema limit aja, artinya kita bisa memecah-mecah limit fungsi itu sendiri menjadi bagian-bagian lebih kecil. Contoh penggunaannya misalkan kita disuruh mencari dengan teorema limit dari limit x mendekati 2 dari 2x pangkat 3 min 5x. Ini artinya kalau memang kita disuruh mencari teorema ini harus seperti ini teman-teman. Kita harus jabarkan menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi 2x pangkat 3 itu kita sederhanakan menjadi 2 kali limit x mendekati 2 dari x, lalu hasilnya ini kita pangkatkan 3. Jadi intinya x-nya itu harus menjadi limit tunggal ya. Nih, jadi 5 kali limit x mendekati 2. Nah, dari sini baru kita isikan limit x dari x mendekati 2 itu otomatis adalah 2. 2 dipangkatkan 3 plus 5 kali 2 ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 2 kali 8 itu 16 ditambah 10 berarti 26 ya. Contoh lain lagi misalkan limit dari akar seperti ini. Nah, ini karena berupa akar, maka akarnya ini kita bisa taruh di luar ya. Nah, terus kemudian 5 dikalikan limit x kuadrat ya, x nya mendekati 2 ditambah 2 kali limit x mendekati 2 dari x ya, seperti itu. Sehingga nanti kita dapatkan nilai akar 5 ini adalah 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Nah, kita dapatkan akar dari 5 kali 4 itu 20 ditambah 4 ya. Jadi kita dapat akar 24, atau kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 6. Sebenarnya sama aja, teman-teman bisa bilang, lu kok nggak langsung dimasukkan aja? Iya sih, langsung dimasukin aja sebenarnya udah beres. Cuman memang kalau kita diberi soal harus menggunakan teorema limit, maka pengerjaannya harus memenuhi cara-cara seperti itu ya. Itu aja teman-teman ya. Nah, ini tentang definisi dan teorema limit. Nah, nanti cara-cara mudah untuk mengerjakan limit itu banyak sekali, jadi kita tidak harus pakai definisi yang terlalu ribet. Kita punya cara substitusi langsung, bisa aja cara pemfaktoran, juga nanti cara perkalian sekawan ya, dan juga nanti yang terakhir ada cara turunan atau menggunakan L'Hopital. Nah, ini akan kita bahas di bagian-bagian selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman.